bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia adalah Allah kita yang hidup. Dia Allah kita yang hebat. Dia Allah yang menjawab doa-doa kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu, mari kita datang kepadanya dengan sikap hati yang baik. Mari kita datang kepadanya karena kita perlu Dia di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang Bapa pada sore hari ini. Kami hampiri tata karis kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami dengan penuh sukacita berlari mendekati Bapa dan bersyukur kepada Bapa. Kami punya Bapa yang hebat. Kami punya Bapa yang ajaib. Kami punya Bapa yang begitu cinta kepada setiap kami. Sebab itu hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Engkau ada di sini. Ketika hati kami berdoa dengan sungguh mencari wajah-Mu, Engkau Allah yang berkenan untuk kami temui. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Layakkanlah setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Kuduskan setiap kami, tahirkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendekat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah di tempat ini, bekerjalah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menyembah Engkau. Amin. Kami bawa sembah kami kepadamu. Haleluya. Engkau baik. Tiada Bapa yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Sikirayalah, angkat hatimu Bapak dan Ibu. Dia ada di tengah-tengah kita. Kurasikirayalah, kurasikirayalah, yalah, yalah. Haleluya. Ya rasikirayalah, yalah, 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 yalah.
menyembahmu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Makasih. Ku rasakan Kau ada yang tak terbatas. Ya raya sikira syara ya kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Musik saja. Biar Bapak dan Ibu, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini Dia adalah Allah yang sama. Dia adalah Allah yang menjawab doa-doa kita. Dia yang tahu segala pergumulan hidup kita. Dia yang tahu segala permasalahan kita. Dia yang tahu segala apa yang kau khawatirkan dalam hidup ini. Sama seperti minggu yang lalu ketika saya duduk di tempat ini dan saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Mungkin orang-orang yang terdekat tidak tahu, mungkin suami saya tidak tahu, tapi Dia Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mari malam hari ini dekatkan hatimu kepada Dia. Dia ada di sini. Dia Allah yang nyata dalam hidup setiap kita. Kalau Dia menjawab doa saya, Dia pasti menjawab doa Bapak dan Ibu. Mari kita hampiri Dia. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Sebab Engkau ada di sini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Bawa pujianmu kepada Dia. tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
pernah Kau tinggalkan kami, tidak pernah sekali-kali Kau membiarkan kami. Thank you Jesus. Sekalipun seringkali kami yang meninggalkan Tuhan, kami yang melupakan Tuhan, kami yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tapi Engkau Allah begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membuang kami, tapi Engkau begitu mengasihi kami. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia yang baik. Dia Bapa yang mengasihi saya dan engkau lebih daripada Bapa di muka bumi ini. Cintanya begitu heran bagi engkau dan saya. Kurasyikiraya layalaya. Thank you Jesus. Haleluya bagimu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu,
sikap yang benar. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Mari buka kedua tangan kita, saudara. How sweet you, Lord Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku, Dapat melihat rencanamu Tuhan. rencanamu indah bagi Kau ada di surga, kau ada di setiap jalan. hatiku Hatiku haus dan lapar akan kau sedang katakan di dalam hidupku, di dalam hidupku.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah, kami angkat nama-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Kami syukuri buat pada malam hari ini kami ada. Semua adalah anugerah kebaikan. Kami boleh duduk diam mendengar ajaran-Mu adalah kebaikan. Kami boleh bertumbuh adalah konsep-Mu, adalah rencana-Mu. Memang Kau memanggil setiap kami bukan untuk berdiam, tapi bergerak. Biar kami mampu berjalan bukan oleh karena kuat kami, tapi kami berjalan bersama dengan hikmat Allah. Ya Bapa, ya Elohim yang baik, berbicaralah pakai hamba-Mu yang punya dan penuh akan keterbatasan ini. Dalam roh-Mu yang kuat sehingga kami diberkati, kami dinasihati, kami ditegur. Dalam nama Yesus, semua yang siap terima berkat firman Tuhan katakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan selamat berpuasa. Puasa Daniel katanya. Ini berarti belum habis. Masih kurang berapa hari kita puasa Daniel? Berapa hari kita kurang puasa Daniel? Berapa? Oh, puji Tuhan. Ada yang batal. Oh, memang itu kebiasaan ibu-ibu ya. Puji Tuhan, tapi bukan seberapa hebat, seberapa kuat ya,
Puasa di dalam Kristus itu, di dalam ajaran kekristenan, yang diukur adalah niat. Kalau kamu sudah berniat, itu nilai. Setuju, percaya, terima anugerah Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita lanjut naik level tingkat, kita belajar ya. Berhubungan berkenaan dengan intelektualisme ya, atau disebutkan kompetensi atau kecerdasan. Tema malam hari ini yang saya bawa, yang saya siapkan buat saudara adalah tentang continence. Ya, continence itu is self monitoring. Self monitoring itu adalah tentang pengawasan diri. Ya, pengawasan diri. Saya tertarik punya tema ini. Ya, saya mau sharing buat saudara supaya memang kita masuk di waktu-waktu yang tidak baik-baik ini, kita punya satu mental yang kuat. Kita punya satu understanding ya yang matang, sehingga tidak mudah diselewengkan, tidak mudah diajak untuk menyimpang. Kita tetap ada dalam jalan kita ya. Self monitoring atau pengawasan diri. Saya akan bacakan dulu, bantu bacakan buat saudara. Ayatnya yang terambil ya, konteksnya yang terambil dari 1 Timotius pasal 4. Saya bacakan, saudara simak saja dari terjemahan saudara. Saya baca dari terjemahan yang lain, yaitu dari Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 bunyi seperti ini. Dikatakan di sana seperti ini. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Saya ulangi ya. Camkan baik-baik, ini yang Tuhan mau buat kita. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Ya. Kemudian yang kedua, tetaplah mengabdi kepada kebenaran. Tetaplah mengabdi kepada kebenaran. Berhati-hati dalam segala sesuatu, tetap mengabdi kepada kebenaran. Maka di sini baru Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Di terjemahan baru mungkin agak sedikit berbeda, tapi tidak lari banyak ya. Jadi konteks ini mengajar kepada kita, ketentuannya adalah kualitas dulu. Dalam Tuhan itu adalah kualitas dulu ya. Kualitas dulu perilakumu. Itu yang Tuhan minta. Kualitaslah dulu perilakumu. Kualitaslah dulu dedikasimu. Baru ada produksi anugerah. Baru ada produksi karunia. Jadi konteks ini kurang lebih masih punya standar yang ada dalam jalur hukum Taurat. Dituntut kualitasnya dulu, saudara. Kalau di kitab Taurat dituntut ketaatannya dulu, baru bisa ketemu Tuhan, saudara. Jadi kurang lebih ini Rasul Paulus ngajar juga pakai standar terambil dari kitab Taurat, sekalipun dia sudah mengajarkan tentang grace, anugerah. Ya, kalau anugerah konsepnya sudah tersedia, saudara. Anugerah itu sudah tersedia. Karunia itu sudah tersedia. Lalu bagaimana kamu meresponi anugerah dan karunia itu dengan jalan ketaatanmu untuk Tuhan. Paham ya? Kalau di perjanjian lama dituntut ketaatan dulu, kualitas dulu, baru ada perjanjian. Nah saudara, dari esensi inilah tentang kualitas dulu, baik itu perilakumu atau dedikasi, berdasar dari esensi inilah, malam hari ini kita akan belajar dari tentang kecerdasan itu. Pokok bahasannya tentang 3 kepribadian yang dikenan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, 3 kepribadian yang dikenan Tuhan. Tadi kan worship leader berbicara Allah berkenan. Betul ya? Tuhan Allah berkenan. Tuhan selalu berkenan, saudara.
Tapi bagaimana kita menjadi satu pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Kalau Tuhan Allah berkenan, itu adalah kerinduan, saudara. Kerinduan gereja, kerinduan setiap personal. Kiranya Tuhan tuh berkenan ya. Dengan saya punya ibadah saya, dengan saya punya doa saya. Tapi adakah kita berkenan kepada Tuhan? Jadi insistingnya kebenaran yang mau ada pada kita punya kualitas untuk Tuhan, saudara. Jangan kita tuntut kredibilitasnya Tuhan buat kita. Itu pengajaran lama. Tuntutan itu adalah pengajaran lama. Sekarang kita masuk ke dalam satu era baru yang memang sudah sedang bergulir dengan cepat. Kalau kita tidak mengikutinya, kita tertinggal, saudara. Sedangkan kalau kamu tertinggal, kamu tidak punya edukasi yang kuat, kamu akan tertinggal jauh dan akan tersesat. Karena edukasi sekarang ini tidak bisa lagi kita pegang siapapun yang mengajarkannya. Sekalipun itu akademisi ataupun apologet, saudara. Tahu ya apologet ya? Kita nggak bisa pegang itu. Jadi kalau kamu cetek dangkal pengetahuanmu tentang firman, pengajaranmu, kamu tersesat. Kita tersesat. Kalau kita punya gelombang gereja kita, persekutuan kita di sini, tidak ada satu kegerakan, ya, upgrading, saudara. Wah, ini bahaya, saudara, bahaya, ya. Saudara cetek dangkal pengetahuan bahaya, saudara. Kenapa saya katakan cetek dangkal? Karena yang tinggi-tinggi pun tersesat. Yang sudah punya gelar di atas pun, saudara. STH, MTH, apakah MMin, MDiv itu. Banyak mereka yang mulai kabur bias dengan percakapan-percakapan di media sosial yang ada. Mereka tertantang sehingga mereka belajar, lalu mereka seperti bingung sendiri. Dan saya ketemu beberapa tokoh, saudara, pengajar-pengajar, pakar-pakar, ahli-ahli agama, mereka pusing sendiri. Sampai akhirnya perang edukasi di media sosial. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saudara kalau cetek dangkal tertinggal kamu. Percuma. Saya sampai usia sekarang ini aja nggak mau tertinggal, terus belajar. Ada pelayanan, nggak ada pelayanan ya belajar terus, saudara. Karena belajar itu bukan bicara soal pelayanan. Belajar adalah kita punya satu personalitas, relationship with God, pribadian kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan kita punya improvement, peningkatan kita dengan Tuhan, saudara. Pelayanan itu urusan belakangan, mau diundang atau enggak urusan belakangan. Saya sudah begitu, saya punya konsep sekarang sebagai pelayan Tuhan. Mau diundang silakan, dan mau diundang nggak apa-apa. Yang penting aku sama Tuhan beres, saudara. Saya udah punya usia ya saya. Saya enggak mengharap apa-apa lagi sekarang. Saya enggak mengharap jadi populer gitu, dikenal, pendeta hebat, udah habis masanya. Ya mungkin 10 tahun ke belakang masih ngejar-ngejar itu. Ya, kalau malam hari saya bisa berbagi, yuk kita belajar sama-sama. Ya, kualitas berdasar dari sini kita akan belajar 3 kepribadian yang dikenan Tuhan. Jadi Tuhan sungguh kepingin kita punya kepribadian yang disenangi sama Tuhan. Ya, bukan disenangi manusia, disenangi Tuhan. Yang pertama, kalau dari Filipi pasal yang kedua, ya, Filipi pasal yang kedua adalah pembelajaran tentang pola divestasi. Jadi yang pertama dari Filipi pasal 2 adalah pembelajaran tentang pola divestasi. Dalam bahasa Ibraninya pashat. Pashat it means, artinya pashat itu adalah pencopotan atau pelepasan. Divestasi. Seperti teladan Yesus di pasal 2 ini, Filipi, ya, yang benar-benar rela mengabaikan, ya, melepaskan keilahiannya dan melepaskan imunitasnya hanya karena altruis di atas egonya. Saya ulangi,
melepas semuanya hanya karena altruis. Altruis itu kepentingan luar. Tuhan lebih lihat keluar daripada egonya. Ini yang kita mesti belajar, standarnya Kristusnya di sini loh saudara. Berapa banyak kita masih anak-anak Tuhan masih punya pegangan kepada ego. Haknya dulu, baru haknya Tuhan. Bagiannya ku dulu, baru bagiannya Tuhan. Itu ego saudara. Kita pelayan Tuhan, masih egonya masih kuat. Cantik saja, elok saja kalau ada dalam sebuah ruang komunitas ibadah. Cantik kelihatannya. Tapi kalau di luar, kelihatan buruknya. Egonya masih tinggi, saudara. Nggak dilihat, nggak ditegur, sensitif, tersinggung, saudara. Ya, nggak dijawab, tersinggung, saudara. Nggak direspon, kok begitu sih? Tersinggung, saudara. Egonya belum bisa lepas. Kalau kita begini terus, kapan kita mau dewasa? Yang ada tuntutanmu terus kepada Tuhan. Karena ego. Tapi Tuhan altruis, saudara. Dia tanggalkan keilahiannya. Dia tanggalkan imunitasnya. Kekebalannya dia tanggalkan, jadi dia satu pribadi yang ilahi, yang kuat, yang kebal dari segala penyakit, jadi sakit, jadi derita, bahkan sampai vonis mati, saudara. Itu karena manusia, karena keluar dia, saudara. Kalau dia mau bertahan sama egonya, dia nggak mau, dia nggak mau. Bapak Elohim dalam status anak nggak mau ngapain berbuat itu, untungnya apa? Tapi karena program, karena cetak biru. Paham semua, katakan amin. Karena cetak biru, dia harus kerjakan itu. Dia taat. Ya, ini namanya pendewasaan. Kita malam hari belajar lebih dewasa. Ayat 6 demikian bunyinya. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tadi saya katakan dia tanggalkan keilahian, imunitasnya dilepas semua. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini memang ayat sangat umum sekali, tapi tolong saudara baca ini. Ada nggak di hidupmu? Ada nggak di hidup kita? Ayat ini berlaku nggak, saudara? Atau cuma yang keuntungan dirimu saja kau baca? Yang begini-begini nih sejarah, gampang nonton, movie-nya ada, ya, sejarah. Yesus kan bukan cuma sejarah, saudara, true story, bukan history, kisah kebenaran, saudara, love story, tentang kisah. Apa kita menghidupkan? Apa kita cuma paham sejarah? Atau kita punya konsep memang benar di hadapan Tuhan, kita menghidupkan Kristus dalam kita. Dan dia bereaksi dalam kita. Melakukan pekerjaannya dalam kita. Itu yang penting, saudara. Sampai di sini paham? Ya, saudara mau saya berdiri atau duduk? Enak duduk ya. Duduk lebih familiar. Ya. Berdiri saya akan bentak-bentak saudara. Lebih baik duduk aja. Baik, 8 berkata begini lanjutnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Wah, ini sudah mau masuk Paskah kita. Biasanya ayat-ayat ini dipakai-pakai terus, saudara. Bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya. Ini rewardnya. Ya. Kalau ada divestasi, kembali kepada program Taurat, ada sesuatu yang dikerjakan, pasti ada upah. Makanya memang sudah benar, Taurat nggak bisa ditinggalkan, saudara. Karena Kristus pun masih menyisipkan ajaran-ajaran Taurat. Setuju, katakan amin. Anugerah boleh kita percaya, tapi Taurat itu ada sebelum anugerah. Jadi Musa
jadi Daud, jadi Salomo, mereka kombinasi sempurna, saudara, nggak sendiri-sendiri. Ya, setuju katakan amin? Itulah sebabnya, ini rewardnya, ini upahnya kalau ada pencopotan dan pelepasan. Allah sangat meninggikan dia. This is glory from God, Bapa Elohim. Setelah dia melepas, Tuhan Allah Bapa Elohim meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya apa, saudara? Nama di atas segala. Nah, tapi ini pilihan. Saya katakan kalau saudara baca pasal ini pilihan. Saudara mau abaikan, menjadi satu cerita yang tentang konvensional, it's only tradisional, klasik, saudara, silakan. Saudara nggak dapat apa-apa, karena sejarah. Ada pilihan, saudara mau mendapatkan kehormatan, atau saudara cuma mau memang begini-begini aja. Ya begini aja, ya begini, saudara. Saudara mau melihat sesuatu yang incredible, yang luar biasa, atau yang biasa-biasa. Pilihanmu. Kalau pilihanmu itu, ya kamu tetap aja menjadi Kristen agamawi. Gak dapat apa-apa kamu. Gak dapat apa-apa dan jangan harap apa-apa. Tapi kalau mau menjadi Kristen Kristus, Kristus mah harus hidup dalam kamu. Setuju katakan amin. Apa yang diperankan, apa yang dimetodekan, apa yang dipolakan Tuhan, itu harus ada. Harus, saudara. Saudara nggak bisa bermain-main dengan kekristenanmu, nggak bisa. Kalau banyak manusia bicara Kristen tuh samalah dengan agama lain. Sama, agama memang Kristen. Memang apa kalau bukan agama? Tapi di dalam Kristen tuh ada Kristus. Yang bukan sekedar penjabaran tentang agama. Christ himself, Kristus dirinya sendiri, personalitasnya. Yang harus diteladani, yang harus masuk manunggal in us. Kalau kamu manunggal, baru kamu dapatkan sesuatu yang belum pernah kamu lihat, yang belum kamu pikirkan. Tapi memang untuk melepas, sekali lagi tentang kehormatan, melepas predikat, ya, itu bukan hal yang mudah. Saya percaya sangat. Saya kan ngomong dari tadi keras nih. Tapi memang bukan hal yang mudah untuk melepas kehormatan. Bong carinya aja, goleknya aja susah banget. Iya toh, berjuang kehormatan. Jadi kaya itu kan berjuang. Setuju toh? Setuju katakan amin? Mau punya duit kan mesti berjuang, cari akal. Terus disuruh lepas, begitu aja. Mudah? Ya nggak mudah. Gak gampang, saudara. Kalau nilai prioritas kekristenanmu tidak jelas, pasti susah. Ya, itu tekanannya. Nggak mudah, nggak gampang. Kalau memang prioritas keutamaan kekristenanmu belum jelas sampai sekarang, nggak akan pernah bisa. Kamu tanggalkan egomu, nggak akan pernah bisa. Impossible. Saya sudah melayani 35 tahun. Udah nggak usah basa-basi lah tentang itu. Saudara mau sekolah tinggi-tinggi pun dapat doktor, kalau belum bisa tanggalkan egomu, impossible. Saudara, kekristenanmu masih diragukan. Sorry to say that. Maaf bicara ya. Karena saya tonton nih di media-media sosial ini, yang berkoar-koar tuh, yang menciap-ciap itu orang-orang punya titel semua. Iya apa ya? Iya apa ya? Iya semua tuh. Ya, semua seperti itu. Nah, itu divestasi model Kristus. Kalau diambil dari Amsal pasal yang ke-16 tentang divestasi, kalau dari Amsal pasal 16 itu dari paham Salomo. Kalau tadi pelepasan pencopotan ya, egomu, ini pelepasan pencopotan yang dimana nggak lagi sandar kepada kita punya kemampuan berpikir. Sedikit sama tapi berbeda. Ya.
Jadi nggak bisa lagi kita boleh bersandar kepada cara konsep kita berpikir. Complete trust, harus percaya. Kalau dari paham Salomo divestasi itu adalah complete trust, percaya yang sepenuhnya sama Tuhan. Ya, yang nggak lagi pakai pengertian kita, tapi totalitas kepada eksistensinya Tuhan. Nah, tergantung saudara bisa atau enggak. Maksudnya kepada keberadaannya Tuhan gitu loh. Totalitas, nggak lagi pakai otak kita. 1 tambah 1 2. Dalam Tuhan bukan 2, saudara. Ya toh, 5 roti 2 ikan, enggak 7, sisa 5.000. Saudara, itu hitung-hitungannya Tuhan, itu kalkulasinya Tuhan, itu matematikanya Tuhan. Gak bisa kita cerna dengan kepala kita. Totalitas kepada eksistensi, totalitas kepada potensi kemampuan. Tadi keberadaan, potensi kemampuan. Totalitas kepada platform. Platform itu, what is platform? Kebijakan, saudara. Katakan kebijakan, 2, 3. Totalitas kepada kebijakan. Itu Tuhan ajar kita. Salomo kasih teguran kepada kita lewat Amsal pasal 16 malam hari ini. Sebab apapun dan berapapun saudara, lamanya waktu proses. Kalau sudah bicara totalitas itu seorang Kristen harus punya konsep begini. Apapun dan berapa lama pun proses. Kalau memang itu sedang dibiarkan atau dilegalkan ada buat kita, pasti ada rencana perubahan yang signifikan dari Tuhan. Siapa percaya katakan amin. Jadi totalitas itu apapun dan berapapun lamanya proses dan bentuknya proses. Totalitas. Wis karepmu Tuhan mau apa? Setuju katakan amin. Ini yang diajarkan divestasi dari pengertian Salomo. Ya. Ayatnya di ayat yang ke 20. Ya. Amsal 16 ayat 20 juga tetap dari terjemahan firman Allah yang hidup. Sebenarnya nggak masalah di terjemahan baru. Saya cuma ambil pengertian kata-kata yang mendekati dari apa yang saya jelaskan kepada saudara. Ya, lebih kena di sana. Bunyinya begini, Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Itu bunyi gitu di firman Allah yang hidup. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. 1, dan berbahagialah orang yang juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya penuh sama Tuhan disebutkan berbahagia. Gak tahu kapan bahagianya. Gak tahu bagaimana bahagianya. Gak tahu seperti apa bahagianya. Pokoknya Tuhan katakan bahagia. Kalau sudah bahagia, mulut Tuhan punya bicara, bahagianya itu gak terhitung, saudara. Beda dengan persembahan manusia bahagianya. Manusia kalau sebut kata bahagia saja persembahannya suka nggak lengkap. Setuju katakan amin. Suka tidak menghargai, saudara. Divestasi yang pertama. Katakan sama-sama kiri kanan kepada kiri kananmu. Yang pertama, pribadi yang disukai Tuhan adalah divestasi. Pasyat. Pasyat it means pencopotan atau pelepasan egomu dan pelepasan pengertianmu sendiri. Sepenuhnya surrender to God, bersandar kepada Tuhan dan percaya penuh sama Tuhan. Hanya bisa nyembah-nyembah Tuhan saja. Jangan cuma bisa muji-muji Tuhan saja. Jangan cuma bisa kelihatan mukamu seperti khusuk-khusuk saja di mimbar. Tapi tidak ada esensinya, tidak ada kredibilitasnya, percuma.
Kita tidak cari nilai manusia gereja itu, saudara. Saudara mau nilai saya jelek silakan, tidak baik silakan, nggak apa-apa kok. Tapi saya dapat nilai dari Tuhan aja udah cukup kok, saudara. Penting saya tidak nyimpang, tidak nyeleweng, tidak zina dari hukum Tuhan. Banyak orang sekarang zina dan cabul dari hukum Tuhan, saudara. Kita belajar mesti punya fanatik sama hukum Tuhan. Amin, saudara. Tidak bisa digoyah dengan apapun juga. Ya, yang kedua, selain divestasi, kepribadian yang menyenangkan Tuhan yang kedua, di Mazmur pasal 119, nanti ayatnya saya sampaikan. Mazmur 119 adalah model konservatif, katakan konservatif. Yang pertama divestasi, kedua konservatif. Konservatif itu sekali lagi tadi saya katakan harus kolot. Ya, kolot. Yaitu permanen dalam hukum dasar Tuhan. Jadi Tuhan sangat suka sama orang yang gak berubah-ubah pengertiannya. Tetap. Pahamnya tetap, saudara. Dan bijak dalam merespon. Setuju, katakan amin. Permanen hukum dasar, kolot, gak berubah. Bijak dalam merespon, gak gampangan diacak, gak gampangan terkecoh. Tidak gampangan berpindah pengertian sekalipun sekali lagi saya ulangi, seorang akademisi yang mengajarkan, yang mencetuskan pengajaran, seorang apologet yang paham tentang apologetika, yang tentang pertahanan iman. Saudara tidak boleh goyah. Amin. Amin. Kalau itu standarnya senioritasmu dari sini, dengar baik-baik. Maksud saya gitu loh, ngerti ya? Kalau dari seniormu di sini, pengajarmu, gembala seniormu, ya, yang mengajarkan akademisi dari Bapak Samuel Hosea, dengar baik-baik. Tapi, saudara, kalau akademisi atau apologet di luar dari komunitas kita perlu diwaspadai. Harus diwaspadai. Jangan mantu-mantu aja kalau dengar sesuatu. Oh iya, saudara. Menghargai adalah etika. Kalau orang punya pendapat, kita hargai, itu etika. Jangan didebat, saudara. Etika. Dengar aja. Pendapat orang tuh didengar. Amin. Amin. Kurang serentak amin. Kalau nggak amin berarti sudah nggak bisa menghargai pendapat. Menghargai pendapat itu etika, santun, saudara, akhlak. Tapi bukan berarti kita terjaring, terhisap dalam pengertian mereka. Itu penting. Kalau saudara kuat dengar cakapan mereka di media sosial, dengar baik-baik. Jadikan pembelajaranmu. Kalau nggak tahu cara bagaimana kamu mengatasi percakapannya, jangan didengar, dilewatkan. Terjebak kamu nanti di sana. Karena memang edukasinya dalam sekali mereka-mereka itu bicara. Kalau kamu cetek dangkal habis kamu. Gak bisa kamu banggakan siapa kamu, jangan banggakan siapa diri kamu lah, aku ngerti. Janganlah, jangan sombong seperti itulah. Saya aja suka ngabaikan kok. Saya lewatkan, gak penting. Soal bahasa roh perlu neraca. Amin. Amin. Perlu neraca, perlu pertimbangan. Di luar sana debat bahasa roh, yang ngomong orang petinggi-petinggi loh. Saudara nggak paham, habis saudara. Menghargai pendapat boleh, tapi terjaring pengertiannya no way. Karena kita sudah punya fondasi sendiri. Amin. Amin. Orang di luar sana, di luar karismatik, ya otomatis dalam mereka nggak percaya bahasa roh. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali juga mereka nggak akan percaya. Kalau kamu dengerin penjelasan mereka lalu kamu tanya sama orang di dalam sini, nggak sama. Bodoh kamu, ngapain? Jadi saya omong begini, kamu ada di mana? Ada di sini Pak. Iya di sini.
Kalau kamu ada di sana, kamu di sini dengerin di sana punya bicara, gak masuk. Karena sampai kapanpun mereka tolak bahasa roh, mereka tolak kemakmuran kok. Mereka gak mau kok bicara tentang kemakmuran. Kayak begitu loh maksud saya, saudara. Kayak begitu loh. Sekalipun mereka ajar, hargailah pendapat mereka. Karena mereka punya edukasi. Amin. Dihargai, jangan kamu kalah kok edukasi sama mereka. Kamu cetek. Kalau dibanding-banding mereka yang sudah doktor itu, apologet, kalah kita. Ngapain debat mereka? Saya ditanya begini, Pak Franky mau gak debat sama si itu? Oh, ngapain gue debat sama dia? Kristus bukan untuk diperdebatkan, tapi diterima. Setuju katakan amin? Itu aja, beres. Lu mau debat sama yang lain aja. Sorry, saya gak mau debat-debat sama seperti itu. Ya, kemakmuran perlu neraca. Tabut perjanjian perlu neraca. Coba tabut perjanjiannya diutek-utek sama anak muda itu. Gak tahu namanya siapa. Tabut perjanjian kan gambaran the presence of God. Kok dibawa kemana-mana. Tapi terserahlah. Dia punya pendapat. Saya menghargai. Tapi saya gak mau terjerat dengan pengertiannya. Pengertian saya udah di sini. 35 tahun saya di sini. Dan saya percaya kalau saya pegang pengertian tentang tabut perjanjian dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali jemput saya masuk surga, saudara. Nggak sesat kok ajarannya yang kita dapat. Amin. Nggak sesat, memang tabut perjanjian itu kehadiran Tuhan. Mau bicara apa? Apa hubungannya dengan yang lain? Kalau mereka punya pengertian lain, silakan. Belum lagi 10 persepuluhan. Diomongin terus. Iya toh? Buka lewat persepuluhan. Yang ngomong orang tokoh ternama. Ada tuh gerejanya besar di Jakarta. Saya pernah tanya langsung. Saya japri. Saya bilang begini langsung, saya klaim. Pak, kalau mau ngomong persepuluhan, belajar yang benar Pak. Dia sudah doktor. Saya sikat begitu aja. Belajar Pak yang benar. Belajar lagi baru muncul di media sosial. Jangan malu-maluin gelarmu dan gerejamu yang besar. Dia diam gak bicara lagi sama saya. Saya kasih ini loh Pak. Baca di sini. Jangan cuma ngomong aja. Gak ada balasan, gak ada respon buat saya. Mungkin dia malas respon saya kali. Dia pikir saya orang bodoh kali, ngapain gue respon orang bodoh. Ya terserah dia lah. Ya memang dong, ngapain lu bahas 10%? Setuju katakan amin? Lu bahas 10% ngapain? Kenceng-kenceng suara teriak-teriak. Tapi dari kotak yang lain tentang 90% untuk upgrading dan operasional gereja, kalau lu diam-diam aja. Ya Pak ya. Dari kotak yang lain, upgrading, pembetulan, pembesaran gereja, beli alat musik. Dari kotak yang lain, bukan kotak persepuluhan. Bayar musisi, bayar pengkhotbah. Kalau diam-diam aja. Bahkan lu ngomong seperti ini, ilahi, rohani sekali. Oh ini kebaikan Tuhan. Kita gak kekurangan gereja. Empret saudara. Ya toh? Empret itu. Saya mau tanya. Gereja tuh dari mana? 90%-nya dari sana. Cuma lu alihkan aja. Persepuluhan, aduh dibicarakan terus. Capek telinga saya saudara. Ini kok orang besar-besar ngomongannya begini aja. Lu gak mau pakai program per-10, ya sudah. Lu gak usah komentar. Ini lo buruknya live stream, ini lo buruknya sudah didengar. Dulu kalau kita lokal mana ada bantahan, betul gak? Kalau kita khotbah lokal gini lo gak ada live stream, gak ada Zoom. Ya kita aja yang dengar, orang lain gak dengar. Sekarang karena kita ngomong begini didengar, apalagi saya punya khotbah ini masuk YouTube didengar. Biarin aja mereka dengar. GP emangnya gue pikirin. Ya kita begitu aja saudara, bodo amat. Dia nggak mau, ya udah lo, nggak usah ngucik-ngucik yang lain dong. Lu pelajarin aja jemaat lu sendiri, betul nggak saudara? Lu ajarin ke sana lu, jangan ngomong, jangan hasut gereja lain untuk ngerti konsepnya pengertian lu. Silakan lu punya konsep itu di sana lu, bawa ke sana lu, ajar sana lu. Karena ribuan orang, ajar sana lu. Kita sudah punya konsep ini, lu jangan usik-usik dong. Hargain juga dong, kita hargain kamu hargain kita gitu loh. Tapi kayaknya rumusan soal menghargai dan menghargai sudah nggak ada di Indonesia, saudara.
Makanya saya mau katakan sama saudara, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu bicara tentang konservatif, permanen, yang bicara tentang hukum dasar Tuhan, dan kita harus bijak dalam merespon perkembangan yang ada di hari-hari ini. Kalau konservatif yang kedua, ya terambil dari Galatia pasal 1. Ya, saya nggak bacakan ayatnya yang tadi perlu saya bacakan, nggak usah ya. Perlu nggak dibaca? Tadi saya kasih ayat apa? Pasal apa? Nah, saya baca deh ya, baca nanti kurang saya ditegur lagi sama Ibu Gembala. Sebut ayat nggak dibaca. Ya, coba baca. Ayat 1, tapi dari terjemahan versi Alkitab versi mudah dibaca. Sekali lagi bukan saya mengabaikan terjemahan baru ya. Saya kepingin lebih lengket, klik sama penjelasan saya. Berbahagialah orang yang hidupnya murni, yaitu mereka yang mengikuti ajaran Tuhan. Setuju katakan amin? Ini yang di versi mudah dibaca. Berbahagialah orang yang mengikuti peraturannya, yang mencarinya dengan segenap hati. Mungkin di terjemahan baru bunyinya lain. Dan mereka yang tidak melakukan yang salah. Setuju katakan amin? Tapi mengikuti jalan-jalannya. Nah, jadi saya ada tambah-tambahin dikit juga sih ya. Ada kata yaitu, yang, tapi itu saya tambahin supaya klop pengertiannya. Ya. Nah, yang kedua, konservatif di Galatia pasal 1 berbicara harus adanya prinsipil dalam pelayanan. Kalau saudara pelayan di tempat ini harus punya prinsip ya. Di mana sekali lagi kredibilitasnya lebih harus memilih takut Tuhan dan menolak didikte manusia. Harus menolak didikte sama manusia. Kamu nanti harus begini. Kamu nanti harus begini. Kamu nanti harus begini. Kamu harus ngomong ini. Kamu harus ngomong ini. Kamu harus sampaikan pesan ini. Oh sorry saudara. Kita punya pelayanan gak lagi didikte sama manusia. Pelayanan kita adalah bawa perintahnya Tuhan, bukan diktean manusia. Setuju katakan amin? Kamu nanti harus tolong Pak, di tempat ini persepuluhannya lagi anjlok. Ngomong persepuluhan, bukan urusanku, urusanmu dewe. Tapi saya di sini bicara apa yang Tuhan mau sampaikan dan Tuhan mau bicarakan. Di luar itu urusanmu sendiri. Ya, itu harus punya ketegasan seperti itu. Sebab dikatakan demikian pada ayat yang ke-10 tadi Galatia pasal 1. Jadi bagaimana, nah ini di terjemahan baru saja, terjemahan baru. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba, sekiranya aku, sekiranya saya, sekiranya kamu masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku, maka saya, maka kamu bukanlah siapa? Kamu bukan hamba Kristus. Jadi kalau kamu masih suka mau didikte, manut sama manusia, kamu bukan hamba Kristus. Kamu hamba manusia. Tapi bukan berarti mengajar kamu menjadi nggak tertib, nggak disiplin loh. Enggak, itu konsep lain lagi, itu cerita lain lagi. Jangan setiap cerita digatokno jadi satu, saudara. Ya. Kalau bicara tentang kedisiplinan dalam pelayanan yang ada di tempat itu harus ditaati. Itu bukan dikte, memang harus kamu taat. Ya. Jangan lalu diamburadul begitu hukumnya. Enggak. Ini bicaranya di sini lain. Yaitu tentang di mana pelayananmu harus sepenuhnya lebih takut tunduk kepada Tuhan. Kalau saya kombinasikan dengan Efesus pasal 6, Galatia pasal 1 ini, saya kombinasikan dengan Efesus pasal 6, esensinya adalah harus melayani Tuhan tanpa mengeluh. Katakan amin. Layani Tuhan tuh gak boleh mengeluh. Kamu diterima atau ditolak gak boleh jadi masalah. Kamu diabaikan gak penting juga, atau disukai gak penting juga. Katakan amin. Disukai atau diabaikan, dikasih berkat besar atau kecil, bahkan sekalipun kamu dilupakan, gak boleh menuntut saudara. Pelayananmu harus ikhlas. Amin. Ada gak sih Pak yang melupakan Bapak? Banyak yang lupa sama saya. Kadang-kadang yang suka gemes itu anak-anak. Minta Pak. Waduh,
kalau minta saya salah sama Tuhan. Terserahlah. Mau diabaikan, mau dikasih, mau dilupakan, karepmu. Sing penting aku ora mate. Gitu aja pokoknya. Iya toh, betul enggak saudara? Ngapain kita ngarepkan sesuatu dari pelayanan? Udah penting, saya udah sekian puluh tahun loh saudara. Saya nggak mati kok orang nggak kasih saya apa-apa. Saya bukan sombong loh. Pokoknya kita gandol Gusti aja loh saudara. Gandol Gusti. Gusti nyanyi opo kata. Pokoknya gandol Gusti aja wes. Selamat saudara. Itu loh Pak Yusak. Telepon saya gandol Gusti ya Pak. Ya puji Tuhan. Sombong ini ya, dekat saya, tamu aja nggak pernah mau, berkunjung aja nggak pernah mau. Mesti saya selalu yang berkunjung lewat maksudnya, karena saya mau suka lewat. Memang susah juga dia kalau lewat rumah saya kan muter saudara mau kemana. Nggak apa-apa, I'm okay, it's okay. Pokoknya kita gandol Gusti, apapun masalahmu, gandol Gusti. Amin, gandol saja sama Tuhan. Ya. Jadi dapat tidak dapat gandol terus. So, saya baca ayatnya tadi di Efesus pasal 6 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, terjemahan lain lagi bahasa Indonesia masa kini ayat 7 dan 8. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira. Amin. Jadi kalau melayani itu harus hatinya gembira terus. Tadi saya menolak. Saya duduk, Pak Yusak datang, kok lemes? Siapa bilang lemes? Kan gak ngerti aku lagi berdoa bilang lemes saudara. Gak apa-apa wis, cacing terus, hakim itu hukum aku wis. Sakarepmu, aku lagi doa dibilang lemes. Aduh gak apa-apa deh ya, hatiku tetap gembira saudara ya. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani saudara. Dan bukan hanya siapa? Manusia. Ayat 8. Ingatlah bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka akan menerima balasan dari Tuhan untuk hal-hal baik yang dilakukannya. Jadi kalau sudah melakukan hal-hal baik pasti ada upahnya. Dan saya mau kasih satu quote kutipan, berkat itu adalah cara dan waktunya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ikhlas, tulus, nggak ada pamrih. Berkat itu cara dan waktunya Tuhan. Dilupakan terserah, gak diingat lagi wajahnya terserah. Berkat, cara dan waktu Tuhan. Saya ngalami itu dalam hidup. Saudara, yang terakhir selain divestasi, selain konservatif, yang terakhir adalah moralitas. Katakan sama-sama dengan saya, moralitas. Jadi yang pertama tadi apa? Divestasi, pasyat ya, pencopotan atau pelepasan. Dua apa? Konservatif, kolot, permanen dalam hukum dasar Tuhan. Yang kedua apa? Apa kedua? Payah nih diajarin bingung lagi. Masa gue mesti ke atas lagi? Prinsip dalam pelayanan ya, konservatif. Yang ketiga di Roma pasal 14 yang terakhir adalah moralitas. Katakan moralitas, yaitu adalah pelunasan kepada amanahmu, pelunasan kepada perjanjianmu yang ditujukan kepada Tuhan. Setiap kita begitu ketemu Tuhan, setiap kita begitu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada amanah, itu ada perjanjian saudara. Dan itu yang harus kamu lunasi. Ya, moralitas adalah pelunasan amanah dan pelunasan perjanjian. Dikatakan demikian di Roma pasal 14 ayat 12, bunyinya begini, ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada siapa? Pada Allah, kepada Elohim, pada Tuhan. Jadi ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Yang pertama, kalau itu adalah ibadahmu, belajarlah tanggung jawab ibadahmu. Kamu datang beribadah, kamu datang doa malam. Itu bukan karena masalahmu, bukan karena
kamu hadir di tempat ini untuk cari kedudukan, cari posisi. Bukan karena kamu hadir malam hari ini di tempat ini untuk cari popularitas atau pertunjukan diri siapa dirimu. Gak penting. Jadi datang, lunasi, cari Tuhan, sungguh-sungguh cari hadiratnya, memuji dia, memuja dia, mengagungkan dia, membesarkan dia, bukan cari untung. Cari Tuhan bukan cari untung. Ibadah bukan cari untung. Worship bukan cari popularitas, saudara. Sementara sekarang popularitas itu bergeming, ngambiar di mana-mana. Gereja sedang berlomba-lomba punya satu penyembahan worship yang luar biasa, berjajar itu worship leader, singer ada 12-14 orang, semua nyanyi, suaranya fals atau apa nggak tahu, saudara. Musiknya dipertontonkan, saudara. Mereka main dengan skill mereka, kedubrak kedabruk, saudara. Kita ibadah gak cari itu. Amin. Kita ibadah cari Tuhan. Bukan cari kehebatan orang. Bukan cari idolamu di dalam gereja. Tapi cari Tuhan. Oh, hari ini yang khotbah nih ini, hari ini yang datang nih ini, yang khotbah yang melayani ini. Wah, mesti datang nih. Oh, siapa aja, saudara. Gak perlu kamu idolakan siapapun manusianya. Cari Tuhan, bukan cari yang lain, tapi cari kebenaran. Amin, saudara. Kalau itu adalah nazarmu, tolong bisa kembali pemain musik. Ya. Kalau itu nazarmu, saudara, di Pengkhotbah pasal 5, tunaikan segera. Kalau kamu berjanji ya dari awal, oh aku sekarang terima Yesus. Kalau aku sekarang sudah terima Yesus, bulan depan aku punya perubahan, aku akan. Hati-hati lu. Kalau kamu tidak bisa tepati nazar, jangan pernah ngucap nazar sama Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, kalau saudara nggak bisa nepati nazarmu, jangan pernah janji nazar sama Tuhan. Mati kamu nanti. Nazar jangan main-main lu, saudara. Tuhan lihat lu. Kalau nanti aku begini, aku akan ini. Jangan nazar. Menengai, diem aja. Tanggalnya kamu genapi. Amin. Kalau aku diberkati, kalau aku bisa melunasi utang, aku akan. Jangan nazar, saudara. Jalani saja. Kalau digenapi Tuhan, kamu tiba-tiba, suddenly, you pay back. You bayar Tuhan. Itu yang terpenting. Sebab dikatakan demikian, saudara. Pokoknya kalau kamu gak mau dimaksulkan atau dinolkan kembali sama Tuhan, jangan main-main sama kanan nazar. Ya. Ayat 3. Ayat 3. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar. Amin, saudara. Daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Enggak ada namanya khilaf. Kalau sudah nazar jangan bilang aku khilaf aku khilaf, kecepatan ngomong. Jangan pernah. Enggak ada alasan. Apakah perlu Allah menjadi murka karena kamu gak menepatinya atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Hati-hati lu, saudara. Moralitas ini perlu dijaga. Selain divestasi dan konservatif, bagaimana ibadahmu, bagaimana nazarmu. Don't play the game with your God. Jangan main-main sama Tuhanmu. Saya gak punya apa-apa, saudara, tapi saya dan istri tetap berjaga. Kita gak boleh main-main sama Tuhan. Ada hal-hal yang prinsip saya gak berani main-main sama Tuhan. Demikian itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya.
Ada waktunya kita bergurau, tapi ada saatnya bersama Tuhan kita nggak bisa main-main. Ada saatnya Tuhan bercengkrama dengan kita, dia tertawa. Tapi ada saatnya dia tegas kepada kita, karena dia mau kita tinggal dan tinggal dan tinggal sampai selama-lamanya dengan dia, tidak terputus. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Haleluya. Urababasika namasa kinama syantara balabala. Buka kedua belah tangan, saudara. Saudara mungkin letih mau berdiri, duduk saja ya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana dan karya-Mu. Katakan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Haleluya. Murnikan dengan, lebih serentak, lebih serentak. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Mari kita bangkit berdiri sekarang. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes, Lord Jesus. Ku serahkan hidupku. Yes. Murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi. Saya serahkan kepada pelayan gereja. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, terima kasih malam hari ini. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu, Tuhan, begitu kuat dan menjamah kami, membuat kami memahami banyak hal yang tidak kami pahami sebelumnya, Tuhan. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin kami boleh mengerti pribadi Allah kami.
Tuhan, bukan sekedar kami mendengar dan melupakannya, tetapi kami menyimpan dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini Tuhan memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Frankie Hardipura dalam setiap pelayanan keluarganya. Tuhan juga dalam setiap hidupnya yang mengabdi, menghamba kepada-Mu. Tuhan mengangkat hidupnya lebih lagi Tuhan, dan memberikan upah, memberikan satu pengajaran-pengajaran, pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk selalu jadi berkat dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini buat kami yang hadir, apapun juga yang kami alami Tuhan, saat kami mencari wajah Tuhan, saat kami mencari kerajaan Allah, maka kami boleh mendapatkan semuanya yang kami doakan. Semuanya boleh digenapi Tuhan. Dipulihkan hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, ekonomi kami, bahkan kesehatan kami. Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan mudik atau perjalanan keluar kota. Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu ada, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, rekan-rekan kami. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami yang luar biasa ini. Tuhan, malam ini kami akan mengakhiri Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menerima anugerah daripada Bapa yang sangat baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin.